Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, perdukunan adalah suatu bentuk usaha mencari hakikat dengan perkara yang tidak ada dasarnya. Landasan utamanya adalah spekulasi atau tebak-tebakan. Pada zaman Zahiliyah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kontak khusus dengan setan-setan yang mencuri kabar dari langit, kemudian menyampaikan kepada mereka dukun-dukun. Sehingga para dukun mengambil kalimat tersebut melalui perantaraan setan dengan berbagai macam tambahan, lalu disampaikan kepada manusia. Jika ada kecocokan, maka manusia akan percaya dan menjadikan sang dukun sebagai rujukan konsultasi untuk menebak perkara yang akan terjadi. Jadi, dukun atau paranormal adalah orang yang mengabarkan perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, sahabat muslim, tanda-tanda perdukunan. Secara umum kita bisa mengenali sosok dukun dari penjelasan dan definisi di atas. Namun agar semakin jelas dan orang awam tidak mudah terkecoh, maka perlu penjelasan secara detail ciri-ciri dukun atau paranormal, sehingga manusia selamat dari tipu muslihat dan makar mereka. Allah berfirman, "Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun." Allah berfirman, dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai. Quran Surat Yunus ayat 82. Para dukun seolah-olah menunjukkan karomah yang ada pada dirinya, dan itu sebagai kamuflase pengobatan alternatif mereka. Tetapi sebenarnya mereka adalah para penyesat dan pendusta yang mengatasnamakan agama. Jika kita mendapati salah satu dari tanda yang akan disebutkan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dia adalah dukun. Sekalipun dia dipanggil ustadz, dipanggil kiai, memakai sorban, berjenggot panjang, atau memakai jubah putih besar. Dan tanda-tandanya yaitu yang pertama, dia suka bertanya nama pasien, tanggal lahir, dan nama orang tuanya. Yang kedua, suka mengambil sesuatu yang biasa dipakai oleh pasien, seperti baju, peci, sapu tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, terkadang meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih. Kadang darahnya dioleskan ke bagian-bagian tubuh orang yang sakit, atau dibuang ke sungai, laut, atau tempat yang angker. Yang keempat, suka menuliskan raja-raja atau memberi jimat-jimat. Yang kelima, meminta pasien untuk membaca doa-doa atau mantra-mantra dalam waktu khusus dan dengan jumlah tertentu. Yang keenam, menyuruh pasien untuk memberikan sesaji berupa makanan, minuman, atau yang lainnya sebagai kelengkapan dari ritual yang harus dijalaninya. Yang ketujuh, membaca mantra-mantra atau huruf-huruf rajah yang susah dipahami maknanya. Yang kedelapan, memberikan bungkusan hijab atau tumbal kepada pasien yang berisi huruf-huruf dan angka-angka. Yang kesembilan, menyuruh pasien untuk menjauhi manusia dalam beberapa waktu dengan menyepi dan mengurung diri di sebuah kamar yang gelap yang disebut oleh orang umum sebagai semedi atau bertapa. Yang kesepuluh, meminta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, biasanya 40 hari. Yang kesebelas, memberi sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam tanah yang mereka sebut tumba. Nah, ini bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Dan ke-12, memberi lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar, dan asapnya digunakan untuk mengasapi dirinya atau dimasukkan ke dalam air kemudian diminum. Yang ke-13, berkomat kamit ketika membaca mantra atau doa-doa dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Yang ke-14, memberitahu kepada pasien tentang namanya, kampung halamannya, kesulitan yang dihadapinya, dan berbagai informasi lain padahal si pasien belum pernah menceritakan atau memberitahukannya. Yang ke-15, terkadang menuliskan huruf-huruf untuk si pasien di atas kertas hijab untuk dimasukkan ke dalam bejana putih berisi air, kemudian meminumnya. Nah, sahabat muslim, kesaktian paranormal itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ketinggian jin yang menjadi kawannya. Bila jinnya hebat, maka semakin besar bentuk kemusyrikan dan kemaksiatan yang harus dipersembahkannya. Bahkan ada yang menjadikan mushaf atau Al-Quran sebagai alas kaki ketika buang hajat di WC, agar yang datang kepada dirinya adalah setan atau jin yang sangat sakti. Ada juga yang membaca mantra dalam keadaan junub sambil menduduki Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna sayatina awliya'a lilladina la yu'minun." Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Surat Al-A'raf ayat 27. Nah, adalah suatu keniscayaan bahwa antara dukun dengan segala istilah yang disematkan kepada dia dan tingkat kesaktiannya
itu bekerja sama dengan iblis dengan seluruh bala tentaranya, saling bahu-membahu dalam kemaksiatan juga kesyirikan untuk memerangi kebenaran dan menghiasi kemaksiatan dan kesyirikan dengan kata-kata yang indah dan menggiurkan. Jangan tertipu dukun atau paranormal dengan kemasan apapun, mereka sama saja. Dengarkan nasihat tanda-tanda 15 tanda-tanda tadi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.